Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, dulur, seluruh peternak Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dulur-dulurku semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke dulur, di video kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman yang baru saja saya alami di kandang. Di musim penghujan seperti ini pastinya banyak sekali keluhan-keluhan dari dulur-dulur sesama penghobi ayam dan semua peternak jenis unggas ya, jenis apapun. Biasanya kalau musim-musim di bulan seperti ini ya, bulan Desember ini biasanya musim penghujan, full hujan, mulai pagi hujan, nanti kemudian siang panas lagi, dan sore hujan sampai malam, sampai larut malam, bahkan kadang sampai tembus pagi lagi. Nah itu biasanya akan berimbas pada ternak-ternak kita. Ternak-ternak kita banyak sekali yang pastinya mengalami penyakit ya, terserang penyakit, karena di saat hujan seperti itu virus dan bakteri akan cepat berkembang biak, khususnya apabila kandang-kandang kita itu dalam keadaan lembab dulur ya. Jadi baru saja kurang lebih 2 hari atau 3 harian yang lalu ya, itu tepatnya pas di pertengahan Desember dulur, dan kondisi seperti ini itu sudah sering terjadi di kandang saya, karena kondisi tanah ya, kondisi tanah di kandang saya itu sedikit rendah daripada jalan yang ada di belakang dan depan rumah. Jadi semua air hujan itu mengalir di sini dulur. Yang lebih parah lagi, semuanya air masuk ke dalam kandang. Nah, ini yang sangat memprihatinkan dulur. Jadi ya seperti inilah kondisi kandang saya. Jadi banyak sekali ternak-ternak saya yang terdampak dari cuaca yang seperti ini. Ya, walaupun sebelumnya saya sudah mengantisipasi dengan meningkatkan daya tahan tubuh ayam-ayam di kandang, namun ya saya sedikit kerepotan untuk mengamankan satu persatu. Jadi ya ada beberapa ayam saya yang terserang penyakit. Jadi selain kandangnya yang lembab, di sini juga cuacanya sangat dingin. Nah, namun dengan adanya kita antisipasi dengan jamu-jamuan, setidaknya itu bisa meminimalisir dampak dari penyakit-penyakit yang menyerang. Setelah hujan berhenti, di keesokan harinya saya mengecek satu persatu keadaan ayam di kandang. Nah, di sini saya menemukan ayam kesayangan saya, ini jenis Plucker dulur ya. Nah, ini kayaknya juga mengalami trouble. Dia murung, ngorok, kemudian tembolok tidak turun, dan ini juga mengalami gangguan pencernaan, berak hijau, berak kabur. Nah, ini saya sangat susah sekali dulur ya. Ayamnya tidak mau makan, ini akan menambah pekerjaan kita yang biasanya kita cukup 1 jam atau 2 jam untuk merawat ayam, ini membutuhkan alokasi waktu tambahan dulur. Jadi yang biasanya 1 jam atau 2 jam kita ini menambah lagi, menyita waktu kita untuk kegiatan yang lain, untuk lebih memprioritaskan ternak-ternak kita supaya dia bisa teratasi permasalahannya. Sebelum saya melanjutkan sharing yang lebih panjang, untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan like juga dulu ya. Dan nanti silakan di akhir video ini silakan dulur-dulur bisa sharing juga di kolom komentar dulur ya. Baik, jadi untuk mengatasi problem yang saya alami itu, karena menurut saya ini sangat kompleks dulu ya permasalahannya. Ayam itu mengalami tembolok tidak turun, berak hijau, berak kabur, dan juga ngorok. Nah, ini adalah menurut saya 2 penyakit yang berseberangan, yang bertolak belakang untuk treatmentnya. Jadi biasanya untuk mengatasi ayam yang ngorok itu kan saya memberikan pakan yang kering dan juga mengurangi
apa ya, kebutuhan minumnya. Jadi pemberian minum pada ayam yang mengalami ngorok itu biasanya saya kurangi. Nah, sedangkan untuk ayam yang mengalami tembolok tidak turun itu kan biasanya kita untuk pemberian pakannya kita menggunakan pakan yang basah atau pakan yang mudah dicerna, yang lunak, dulur. Dan juga mungkin pemberian air lebih banyak gitu. Jadi ini sangat sulit. Jadi kita harus memilih, kita menyelesaikan satu permasalahan dulu. Nah, di sini saya memilih obat ini ya, Cipro X. Ini untuk saya coba memilih obat ini supaya nanti harapannya ini bisa mengatasi kedua-duanya langsung. Nah, supaya kita lebih mempersingkat waktu pemberian obat. Jadi kalau kita atasi untuk obat yang khusus ngorok nanti membutuhkan waktu beberapa hari, kemudian baru kita atasi yang tembolok tidak turun atau gerak kapur itu akan menyita waktu yang sangat banyak. Jadi di sini saya menggunakan Cipro X ini dulur ya. Nah, di sini ini untuk mengatasi CRD, senot juga, kemudian kolera, berak putih, dan mungkin jikalau ada biasanya efek cuaca atau suhu yang sangat dingin itu ayam bisa saja lumpuh dan kena titilo juga. Nah, di sini Cipro X ini juga kalau dilihat fungsinya dia bisa mengatasi itu. Untuk pengobatan yang kita lakukan ya cukup pakai ini saja, Cipro X. Ini seharusnya ya kita beri makan dulu, tapi berhubung ini posisinya temboloknya nggak turun ya nggak usah diberi makan, langsung diberi obat ini saja. Ini lendir-lendirnya bisa dulu lihat tuh. Di lendir-lendirnya ini ini saya baru pertama kali coba juga ya. Nanti kita lihat hasilnya. Kita berikan 5 tetes. Ini 5 tetes untuk kolera. Ini berbusa dulu ya. Ini kompleks penyakitnya. Ya, hari pertama semoga bereaksi, nanti sakit sembuh. Ini walaupun sakit, jinggirnya itu masih tetap merah, tidak biru, tapi dia nggak mau makan, lemas, kayak males berdiri, kayak kedinginan gitu, ngorok juga. Jadi ini awal mulanya itu habis digebrak sebentar sebenarnya, kemudian dia nggak mau berdiri, ngorok, musuhnya itu ngorok, kemudian merah hijau, merah kapur. Baik, kita masukkan. Nah, ini dulur-dulur bisa lihat ya, itu beraknya seperti itu. Nah, ini pengobatan hari kedua dulur. Kondisi ayam sudah mulai membaik, temboloknya sudah mau turun. Nah, waktunya kita beri makan, kita berikan fur yang dicampur dengan air hangat sehingga ini teksturnya agak lunak sehingga mudah dicerna. Kita berikan secukupnya saja, jangan terlalu kenyang. Nah, di sini mau saya suapi, saya kira dia masih belum mau makan, ternyata dia sudah mau makan sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita biarkan dia makan sendiri supaya tidak manja dulur ya. Nah, setelah itu kita obati lagi dengan Cipro X. Sehari 5 tetes dulur ya dosisnya. Pengobatan hari ketiga, kondisi ayam sudah mulai terlihat lebih ganteng dulur ya. Ini sudah bersih, tidak ada lendir-lendirnya, namun suaranya masih sedikit terdengar ngorok dulur ya. Kita obati lagi seperti biasanya 5 tetes 1 hari.
Setelah selesai langsung kita masukkan ke kandang lagi. Dan karena ayam sudah bisa makan sendiri, kita berikan pakan di kandangnya seperti biasanya pakai fur dan air hangat. Ini ayamnya sudah mulai lahap makan dulu ya, karena kondisinya sudah meningkat kesehatannya. Ini saya berikan secukupnya seperti biasanya, dan untuk pemberian air juga mulai saya kurangi dulu. Dan di sini kondisi ayam setelah 3 hari diobati, ini hari keempat. Saya belum mengobati karena ini masih belum jamnya. Biasanya saya mengobati sore hari. Ini saya beri kesempatan ayam ini untuk merasakan sinar matahari setelah 3 hari di karantina. Nah, kita lihat hasilnya dulu ya. Di sini untuk kotorannya, tidak kelihatan. Ini untuk kotorannya ini sudah tidak tidak hijau dan tidak putih. Ini sudah mulai agak membaik, namun meskipun di sini masih encer dulur ya, karena emang selama pengobatan itu pakannya kan pakai pakan basah, pakan yang lunak, jadi otomatis kotorannya juga tidak bisa normal seperti biasanya, namun sudah ada peningkatan dulur. Ini kondisi ayam sudah melincah. Nah, ini mulai lincah lah. Padahal kemarin di video-video sebelumnya, maksudnya di hari-hari sebelumnya itu kan masih murung, leher ditekuk, dan ini sudah mulai agresif, mulai lincah. Nah, itu dia dulur, kemarin proses pengobatan selama 3 hari. Ini hari keempatnya saya membuat video ini. Saya bagikan kepada dulur-dulur. Perlu dulur-dulur ketahui di sini saya membagikan fakta di lapangan dulu ya, tidak saya buat-buat, dan begitu hasilnya saya nilai kalau menurut saya ini emang bermanfaat, berfungsi dengan baik dulur ya, sesuai dengan fungsinya. Dan selebihnya bisa dulur-dulur nilai sendiri. Pastinya kan di setiap kandang atau setiap peternak itu kan tidak sama cara dan juga bahan yang digunakan untuk mengobati tiap-tiap penyakit. Nah, itu versi masing-masing. Namun di sini saya membagikan apa yang saya alami dan saya rasakan, dan saya nilai ini cukup bagus dulur. Ini ayamnya satu ayam sih, ini ayamnya bisa dulur-dulur lihat. Nah, ya sudah menurut saya sudah membaik ya, kondisinya 80%. Namun kita tidak cukup berhenti sampai di sini dulur, kita treatment sampai dia benar-benar sehat, pulih 100% dulur. Mungkin itu sharing dari saya dulur ya. Apabila bermanfaat silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya, dan untuk dulur-dulur yang mungkin minat menggunakan obat ini, di sini saya tidak promosi, namun mungkin dulur-dulur membutuhkan. Kalau di toko pakan ternak atau di toko perlengkapan ternak di wilayah dulur-dulur tidak ada ya, ini bisa dulur-dulur cari di online shop. Ini harganya 19.000 sampai 20.000 lah, tergantung masing-masing toko itu dulur ya. Mungkin itu dulu video dari kandang Ngisor Jeruk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulur ya, karena kami sangat membutuhkan dukungan dari dulur-dulur semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.